Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan rasa sakit atau rasa nyeri dari punggung ya, punggung sebelah kanan. Dari punggung menjalar ke paha sampai ke betis dan sampai ke kaki. Tapi sebelum saya bagi-bagi tips bagaimana caranya menyembuhkan sakit di punggung atau di pinggul yang menjalar sampai ke paha dan kaki, saya mohon bantuannya buat para penonton yang sudah lihat video saya. Tolong bantu saya tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, comment, and share agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan atau menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita tanpa bantuan orang lain. Kita sendiri mampu menyembuhkannya dan tanpa harus berkonsumsi obat. Oke, yang buat sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Mari kita lanjut bagaimana caranya agar kita bisa menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh kita, atau terutama untuk hari ini yang ada di punggung sampai menjalar ke kaki ya. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Biasanya sakit di pinggul sini ya, di pinggul sini di saat kita duduk lama itu akan terasa nyeri ya. Kita duduk terlalu lama, kita duduk juga di sini nyeri, tidak nyaman. Kadang kita di saat tidur berbaring juga kita tidak terasa nyaman, di sini nyeri. Terkadang dia menjalar dari pinggul, menjalar sampai ke sini betis, sampai ke paha, dan sampai ke betis langsung sampai ke sini ya biasanya ya, sampai ke ujung ini ya, ke ujung sini biasanya menjalar. Itu caranya cukup mudah, kita sendiri bisa melakukan penyembuhan. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menekan sini ya, ini posisi kaki dilipat boleh seperti ini ya, untuk di sini ya. Ini kita lakukan penekanan seperti ini ya, kita lakukan penekanan seperti ini ya, seperti ini, kita tekan seperti ini. Lakukan seperti ini 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya. Ini di sini biasanya sakit ya, ini ya. Di sini sakit biasanya. Ini juga berlaku, titik ini berlaku untuk sakit telapak ya, sakit telapak kaki kemarin sudah saya contohkan ya. Ini kali ini kita membahas untuk bagaimana caranya menyembuhkan punggung yang sakit atau pinggul yang sakit menjalar sampai ke kaki. Di sini harus kita lakukan pemijatan seperti ini. Setelah kita lakukan pemijatan seperti ini, di sini juga harus kita melakukan seperti ini ya. Ini di sini kita akan menemukan sakit ini. Ini di sini. Ini di sini seperti ini. Ini di sini. Nah, ini di sini kita menemukan sakit ini. Maka ini lakukan juga penekanan. Ini biasanya jika kita melakukan penekanan seperti ini menjalar sampai kemari ya. 1, 2, 3 ini terasa 3 jari ya. 3 jari terasa di akibat yang kita melakukan penekanan di sini ya. Lakukan penekanan seperti ini. Ini lebih bagus menggunakan minyak ya. Lebih bagus menggunakan minyak. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya. 1-2 menit. Kemudian setelah kita melakukan pijatan tersebut, tekanan tersebut, kita maka harus melakukan seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini. Sorong kemari. Lakukan seperti ini penekanan dan sorong ke sini. Ya. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Seperti ini. Setelah itu kita melakukan, maka kita harus melakukan di sini ya. Ini di sini. Ini. Tadi kita melakukan di sini, kemudian kita melakukan di sini. Ini kita lakukan seperti ini. Kita lakukan penarikan seperti ini ya, tapi hanya sebatas sini aja saja ya, sebatas sampai di sini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Kemudian kita melakukan di sini. Ini biasanya kalau di punggung kita sakit menjalar sampai ke kaki, itu di sini juga biasanya sakit ya, ini ya. Ini di sini kalau kita tekan seperti ini biasanya bunyi ini. Lutut belakang ya, belakang lutut, tapi tidak terlalu di tengah ya, agak ke samping sedikit ya. Di sini. Ini kita lakukan seperti ini, pemijatannya seperti ini. Ini juga akan, jika kita melakukan penekanan di sini, jika tepat titiknya, maka dia akan menjalar ke sini ya, ke jempol kaki ya, ke jempol kaki dan ke jari ini ya, jari tengah samping jempol ya, tengah ya. Ini jika melakukan penekanan seperti ini akan menjalar sampai ke jari ya.
Jika kita tepat pada titiknya, ini lumayan sakit. Dan ini kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Kita lakukan terus seperti ini. Ini kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya. Kemudian setelah itu kita melakukan di sini ya. Ini kita tekan saja seperti ini. Ini juga kita akan menemukan rasa sakit biasanya di sini ya. Ini kita cubit seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita mencari dulu, kita cari dulu seperti ini. Ya, kita cari. Kalau tidak ketemu, kita ulangi lagi mencarinya sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Nah, di sini kita menemukan ini. Tepatnya di tengah-tengah betis ya, di tengah betis. Kita ginikan aja, kita tekan-tekan aja. Nah, kemudian nanti kita tekan arah ke bawah ya. Putar arah ke bawah, nanti jika kita menemukan sakit. Nah, jika kita menemukan sakit di sini, maka inilah yang harus kita lakukan pemijatan seperti ini ya. Lakukan terus pemijatan seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya. Seperti ini kita melakukannya. Dan setelah kita melakukan pemijatan di sini sampai berkurang rasa nyerinya, kemudian kita lakukan sama seperti di kaki tadi ya, kita melakukan pemijatan menggunakan minyak. Kemudian dari sini kita sorong ya, kita sorong kemari ya, sorong seperti ini, kita sorong seperti ini ya, sorong seperti ini sampai terasa ringan ya, sampai terasa nyaman. Boleh 1-2 menit boleh. Kemudian setelah kita melakukan pemijatan dari sini sampai ke belakang lutut tadi ya. Kemudian di sini juga kita menemukan rasa nyeri ini. Untuk mencarinya di mana titik yang sakit, sambungan dari sini atau yang penjalaran dari pinggul, maka kita lakukan aja dulu di sini. Kita cari dulu. Biasanya kalau memang pinggul kita sakit, tidak perlu dicari ya, hanya tekan gini aja udah terasa sakit ya. Terus kita ikuti jalurnya. Kita ikuti seperti ini jalurnya. Itu biasanya satu jalur sakit semua itu ya. Jika kita melakukan penekanan sakit semua. Cuman yang terutama yang paling sakit di sini biasanya ya. Kita lakukan terus seperti ini. Nanti kalau di sini kita di ujung lutut, di atas lutut di sini kita menemukan rasa sakit, ya, kita menemukan rasa sakit di sini. Maka itu kita tekan dan tarik ke atas seperti ini ya. Tekan dan tarik ke atas. Tekan dan tarik ke atas seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya. Ini lebih sakit dari yang sini tadi ya, lebih sakit ya, lebih sakit. Memang ini tidak menjalar kemana-mana sih, cuman ini lebih sakit biasanya. Nah, ini lebih sakit. Lakukan ini sampai berkurang rasa nyerinya ya. Kemudian kita tekan, dan di sini kita menemukan sakit ya. Ini belum sampai ke tempat posisi yang sakit ya, masih di sini. Ini di sini juga kita menemukan rasa sakit. Maka boleh kita menggunakan telapak tangan. Kita gunakan seperti ini. Boleh kita putar-putar, tekan dan putar seperti ini. Ya, tekan dan putar seperti ini. Ini juga akan terasa sakit. Cuman sakitnya sih kalau untuk yang di sini ada enaknya ya. Sakit tapi ada enaknya kalau yang di sini. Ini kita lakukan penekanan seperti ini, tekan dan putar, tekan dan putar. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Kemudian setelah kita melakukan di sini, maka lakukan pada titik sasaran ya, titik sasaran di mana tempat yang sakit ya. Ini tulang pinggul, dan di sini kita raba saja sebelumnya. Tapi kalau memang kita memang benar-benar merasakan sakit, tidak perlu diraba ya, asal dipegang ini aja udah terpegang deh ya. Nah, ini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Dari tulang ini kita tekan, geser ke bawah ya. Geser ke bawah seperti ini. Ini sakitnya lumayan banget ini. Lakukan seperti ini penekanan, geser ke bawah, tekan dan geser ke bawah. Seperti ini ya. Ya. Ini kalau memang kita memijit tubuh kita di rumah ini lebih bagus menggunakan minyak ya. Kalau saya kan hanya sekedar contoh ini. Tapi seperti ini pun cara pemijatannya boleh. Seperti ini ya. Terus ini biasanya semakin lama semakin sakit, semakin lama semakin sakit jika kita melakukan penekanan seperti ini. Dan lama-kelamaan sakitnya itu seperti disayat ya, seperti disayat pisau silet atau seperti ditusuk jarum. Lama-kelamaan sakitnya waktu kita melakukan pemijatan seperti ini. Itu Anda lakukan terus, kita lakukan terus pemijatan itu, jangan takut karena itu memang lagi proses pemecahan atau melancarkan peredaran darah yang tersumbat di sini ya. Oke, lakukan terus seperti ini.
Ini kita lakukan mungkin bisa lebih dari yang sebelumnya ya, yang sesudah di sini tadi ya. Sini tadi mungkin hanya 1 atau 2 menit boleh kita berhentikan. Tapi yang di sini usahakan sampai benar-benar rasa nyerinya berkurang ya. Yang di sini ini harus kita usahakan rasa nyerinya benar-benar sampai berkurang ya. Kemudian setelah kita melakukan pemijatan di ini tulang, tepatnya di tulang pinggul atau tulang punggung ya. Di sini. Ini kita lakukan di sini ya. Ini dari tulang ini kita lakukan penarikan sama seperti tadi ya. Kita putar seperti ini. Ini sakit, yang biasanya sakit ya. Sorong sampai di sini kita putar. Ini juga sakit kembali. Dari sini tekan, sorong ke bawah, putar, tekan, sorong ke bawah, putar. Oke, ini kita lakukan juga sampai sembuh ya, sampai berkurang rasa nyerinya maksud saya ya. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir yang harus kita lakukan, kita melakukan penarikan dari sini sampai terus ke ujung jari ya. Lakukan penyorongan dari sini sampai ke ujung jari, itu yang terakhir ya. Lakukan terus sampai ke ujung jari. Oke, hanya sebatas inilah kemampuan dan pengertian saya dan yang saya pernah lakukan ke pasien saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para penonton. Tapi satu pesan saya, jaga pola makan dan makan teratur agar kita tetap sehat di mana dan kapanpun kita berada. Oke. Buat yang belum subscribe, sekali lagi saya mohon bantuannya. Tolong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan tombol lonceng, serta like, comment, and share agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan rasa sakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, dan umur yang panjang, sukses dalam segala urusan. Oke, akhir kata saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.